Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat meski belajarnya hanya dari rumah ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Sebelumnya, waktu di kelas 4 sudah pernah kan belajar pecahan? Semoga materinya masih diingat ya. Oke, sekarang silahkan siapkan buku paket matematika kalian dan buku tulisnya. Untuk buku tulisnya kita menggunakan buku yang berpetak ya. Kemudian silahkan saksikan dan simak dengan baik video pembelajaran Ibu setelah ini. Kita mulai ke materi kita. Ibu ingatkan sedikit ya. Oke, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya adalah bilangan pecahan 2/3, di mana angka 2 disebut sebagai pembilang dan angka 3 disebut sebagai penyebut. Selanjutnya, silahkan buka buku paket matematika kalian di halaman 3 karena Ibu akan bahaskan materi prasyarat. Kita lanjutkan ya. Oke, pertanyaan pertama, nomor 1. Bagaimana cara menentukan pecahan-pecahan senilai? Jelaskan. Jadi, cara menentukan pecahan-pecahan senilai itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kemudian, bisa juga dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut juga dengan angka yang sama. Selanjutnya, nomor 2. Sebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 4/7. Oke, Ibu tuliskan di papan tulis. Pecahan yang senilai dengan pecahan 4/7 itu apa aja sih? Tadi kan caranya bisa dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Sekarang kita coba kalikan 4 dikali 2 per 7 dikali 2. Ingat, angkanya harus sama. Pembilang dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Nah, untuk menjawab ini syaratnya adalah kalian harus hafal perkalian. Jadi di rumah perkaliannya juga harus dihafalkan ya. Oke, 4 kali 2 hasilnya berapa? Benar, 4 kali 2 sama dengan 8. Per 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 adalah 14. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan pecahan 4/7 adalah 8/14. Di sini disuruh mencari 3. Ini Ibu kasih contoh 1 ya. Nah, sisanya kalian cari lagi 2 pecahan lagi yang senilai dengan pecahan 4/7. Semangat! Kita lanjut di soal yang nomor 3. Manakah yang lebih besar antara pecahan 5/6 dan 7/8? Nah, cara menghitungnya ini bisa kalian hitung dengan cara kalikan menyilang. Kasih contoh ya. 5/6 dan 7/8. Caranya adalah tinggal kalikan silang berseberangan antara pembilang dan penyebut. Contohnya 5 kali 8. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Kita taruh hasilnya di sini. Kemudian kalikan silang lagi antara pembilang dan penyebut. 7 dikali 6. 7 kali 6 hasilnya berapa? Ya, 42. Nah, angka 40 dan 42, yang mana yang lebih besar? 40 dan 42 yang lebih besar adalah 42. Karena itu berarti jawaban soal nomor 3 yang lebih besar antara pecahan 5/6 dan 7/8 adalah pecahan 7/8. Karena 40 lebih kecil daripada 42. Jadi yang lebih besar adalah pecahan 7/8. Oh ya, Ibu kasih tahu ya.
bilangan pecahan yang ada di soal nomor 2 dan 3 itu merupakan contoh dari bilangan pecahan biasa. Sedangkan bilangan pecahan yang ada di soal nomor 4 itu merupakan contoh dari bilangan pecahan campuran. Kenapa? Karena dia terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 4, 11, per 12. Jadi angka yang di depan ini disebut bilangan bulat. Yang di atas tadi pembilang dan yang di bawah ini adalah penyebut. Nah, untuk soal nomor 4 itu tahu nggak diapakan? Tambah atau dikurang? Oke, jadi untuk soal nomor 4 bisa kita kerjakan dengan cara dikurangkan. 4 11 per 12 dikurang 21 per 6. Oke, bilangan pecahan campuran dikurang dengan bilangan pecahan campuran. Ini dikerjakannya bisa menggunakan berbagai cara. Cara yang pertama, bisa kita pisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Selanjutnya, cara yang lain bisa kita hitung dengan mengubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran ini ke bilangan pecahan biasa. Tapi pada kali ini Bu akan ajarkan ke kalian cara mengurangkan yang dipisah saja dulu ya, yang dipisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Silahkan disimak. Oke, ini bilangan bulatnya adalah 4. Ini tanda kurang dan ini angka 2. Jadi bilangan bulatnya kita pisahkan dulu. 4 dikurang 2. 2 tanda kurung. Kemudian karena dia masih satu bagian dari bagian pecahannya ini, kita tuliskan tambah 11 per 12, tapi ini tetap kurang 1 per 6. Boleh dikurangin dulu ya, biar gak bingung. Oke, 4 dikurang 2. Sip, jawabannya 2. Nah, cara mengurangkan bilangan pecahan seperti ini tidak boleh langsung dihitung. Kenapa? Karena lihat, penyebutnya angkanya masih berbeda. Untuk menghitung ini, kita harus samakan penyebutnya dulu. Bagaimana caranya? Caranya dengan menentukan KPK-nya atau kelipatan dari perkalian 12 dan perkalian 6. 1 kali 12, oke, 12. 2 kali 12, 24. Sekarang perkalian 6, makanya harus hafal perkalian ya. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Dan 4 kali 6, 24. Perhatikan, yang kita ambil adalah angka kembar yang pertama, yang terkecil, yaitu angka 12. Jadi penyebutnya kita pakai angka 12. Samakan penyebutnya, ya. Penyebutnya adalah 12. Kemudian bagaimana menentukan pembilangnya? Caranya angka 12 kita bagi dengan penyebutnya. Kemudian setelah itu kita kali dengan angka pembilangnya. Ingatin aja, bagi, kali. Jadi dibagi dulu, baru dikali. Perhatikan ya, 12 dibagi 12. 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 dikali 11 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Lanjut, 12 dibagi 6. 12 bagi 6 berapa? Ya, 2. Kemudian angka 2 dikali dengan pembilangnya. 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Ini kita turunkan. Sekarang kita hitung yang ini. Karena dia ini, bilangannya ini, penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya saja yang dikurangkan. Dan ini sudah boleh langsung dihitung. 12-nya tetap. Nah, tinggal 11 dikurang 2. 11 kurang 2 hasilnya adalah
Oke, jadi inilah hasil dari nomor 4. Tapi sebenarnya ini bukan hasil akhir, karena 29/12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat, hanya pembilang dan penyebutnya saja yang kita bagi. Untuk bilangan bulatnya itu tetap. Oke, sini 2. 9/12 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa? 2? 12 bagi 2 bisa, 9 bagi 2 bisa, tapi bilangannya desimal, tidak boleh ya. Dibagi 3, ya betul. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhir untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 23/4. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, materi kita selanjutnya adalah menjumlahkan pecahan biasa. Yang pertama adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Dan yang kedua adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ibu akan berikan contoh dulu. Yang pertama, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Misalnya, pecahan 2/7 ditambah 3/7. Nah, untuk menjumlahkan pecahan yang seperti ini, pecahan biasa, yang penyebutnya sama, itu gampang banget. Caranya yang hanya dijumlahkan itu adalah hanya pembilangnya saja. Jadi penyebutnya tetap. Karena di sini penyebutnya 7, maka di sini juga penyebutnya 7. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan berapa? Ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/7. Ini Ibu mempunyai contoh yang lain, yaitu 6/10 ditambah 4/10. Bagaimana tadi caranya? Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, tapi penyebutnya tetap. Ini Ibu tuliskan dulu ke bawah ya. Berarti ini tetap 10. Dan ini kemudian tinggal tulis 6 ditambah 4. 6 tambah 4 berapa? Jawabannya 10. Jadi 10/10. Nah, untuk jenis soal yang seperti ini, karena pembilang sama dengan penyebut, itu hasil akhirnya pasti 1. Karena angkanya sama. Ini 10/10. Artinya 10 dibagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama atau angka penyebutnya yang berbeda. Nah, ini bisa kita hitung dengan mencari KPK-nya, yaitu kelipatan dari 6 dan 3. Kita taruh di sini ya. Oke, perkalian 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Selanjutnya perkalian 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat angka yang sama, kelipatannya yang terkecil. Dan di sini kita temukan angka 6. Nah, berarti 6 dan 3 penyebutnya bisa angka 6. Oke, tuliskan di sini ya. Kemudian ingat tadi, bagi dulu baru kali. Oke, 6 bagi 6, 1. 1 kali 4, 4. Oke, tambah 6 bagi 3. Berapa? 2. 2 kali 1, 2. Nah, 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 adalah 6. Dan penyebutnya adalah 6. Nah, angkanya sama. Angkanya kembar, pembilang dan penyebutnya sama. Berarti yang tadi 6/6. Berarti 6 bagi 6. Hasil akhirnya adalah pintar. Hasil akhirnya adalah 1.
Nah, tadi kan sudah kita dapatkan hasil 4/6 ditambah 1/3 hasilnya adalah 1, yaitu tadi 6/6 atau 6 dibagi 6 sama dengan 1. Dan tadi yang kita gunakan adalah cara mencari penyebutnya menggunakan KPK, ya kan? Nah, ada cara yang lain. Jadi matematika itu tidak hanya satu cara, tapi juga bisa dikerjakan dengan berbagai macam cara. Nah, contoh cara yang lain adalah kita kalikan penyebut kali penyebut. Jadi 6 kita kalikan dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Makanya harus hafal perkalian ya. Selanjutnya, kita bisa mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut. Tapi nih, yang berseberangan ya, kalikan silang pembilang dengan penyebut. Jadinya 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa hasilnya? 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian simbolnya tambah. Lanjut, kalikan silang lagi antara pembilang dan penyebut. Berarti 1 kali 6. 1 kali 6 adalah 6. Sekarang sudah bisa dijumlahkan. 12 tambah 6. 12 tambah 6 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 18. Berarti penyebutnya nih tinggal turunkan. Nah, angkanya sama lagi, angkanya kembar. 18/18. Ingat, kalau pembilang dan penyebutnya merupakan angka yang sama, maka sudah dapat dipastikan hasil akhirnya adalah 1. Nah, terbuktikan mau menggunakan cara apapun selama caranya itu dalam perhitungannya itu benar, itu nanti hasil akhirnya pun akan sama. Ini dengan soal yang sama, cara yang berbeda, tapi hasil akhirnya juga akan tetap sama. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Jangan lupa materinya diulang-ulang kembali supaya semakin paham. Nah, perkaliannya juga harus dilancarkan ya. Kalau bisa perkalian, insya Allah nanti juga bisa pembagian. Tetap semangat belajar, tetap rajin beribadah, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.